Mazmur 7 ayat 7-12. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam seri doa Pentakosta pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih terus memelihara kita dan memberi kita kekuatan dan kesehatan. Dan dalam doa ini kita akan belajar firman Tuhan yang terpilih dari Yesaya 26. Kita akan belajar tentang hidup berkecukupan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau menenangkan diri kami dan hati kami. Kami mau belajar firman-Mu di dalam masa-masa penantian ini. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, memimpin dan memampukan kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan itu, firman itu yang akan terus menghidupi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terpilih dari Yesaya pasal 26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Tapi malam ini saya akan memfokuskan pada ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 26 ayatnya yang ke-10 dan 11.
dengan pembelajaran hidup berkecukupan selaras dengan keadilan. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi orang yang tamak." Ungkapan ini menunjukkan bahwa ketamakan itu berbahaya. Ayat 10 dari bagian bacaan kita yang menjadi perenungan kita juga dikatakan, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Allah. Siapa sih yang termasuk orang fasik? Ya, salah satunya orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang tidak benar, orang jahat. Orang fasik adalah orang yang tahu tentang Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang melawan firman Tuhan. Mengapa orang fasik menjadi orang yang berbahaya? Karena pandangan dan ajaran mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Banyak bagian dalam Alkitab yang memberitahukan kita apa yang dilakukan dan diajarkan orang fasik. Orang fasik membuat orang saling mencelakai, gemar menimbulkan masalah dalam hidupnya. Orang fasik memfitnah, berkata dusta, mudah memaki dan mengucapkan sumpah serapah. Orang fasik mengajar orang untuk tidak punya rasa malu walaupun sudah melakukan dosa dan kesalahan yang dibenci Allah. Dan tujuan dari orang fasik adalah untuk memperdaya, menipu, dan tidak berkata jujur. Ada satu lagi tambahan yang bisa membuat kita melihat ciri-ciri orang fasik. Dalam ayat yang ke-10 yang tadi kita baca, orang fasik tidak takut akan Tuhan. Dia berbuat curang, berbuat tidak adil, dan tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau pandangan dan ajaran orang fasik seperti itu, maka belas kasihan tidak akan membuat mereka bertobat. Sebaliknya itu akan membuat mereka terus berbuat jahat. Ketika orang fasik dimaklumi, dimaafkan, maka mereka akan terus berbuat curang. Hukum diputarbalikkan untuk membenarkan perbuatan mereka yang salah dan berdosa. Tuhan saja mereka tidak takut, apalagi cuma hukum yang dibuat manusia. Orang fasik tidak mengakui kuasa Tuhan. Karena itu bagaimana mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam hidup ini. Karena itu hati-hatilah dengan kefasikan. Saudara kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita tidak terjerat dan tidak ikut menjadi fasik? Firman Tuhan di dalam ayat kita, kalau orang fasik berbuat curang, maka janganlah kita berbuat curang. Yang kita lakukan adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Bicara soal adil, adil bukan berarti sama banyak atau sama besar. Tetapi keadilan terjadi ketika kita merasa cukup. Kisah tentang keadilan Tuhan dapat juga kita baca dalam perumpamaan Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara kekasih bisa membaca dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Di situ dikatakan tuan yang punya kebun anggur keluar untuk mencari pekerjanya. Ketika dia bertemu, lalu dia membuat kesepakatan dengan mereka. Dia keluar pagi-pagi benar, lalu ketemu dengan pekerja. Lalu dia keluar lagi jam 9, kemudian keluar lagi jam 12, jam 3 petang, dan jam 5 sore. Semua yang ditemuinya dipekerjakan di kebun anggurnya. Pada malam hari, si tuan ini membayar upah semua yang bekerja di kebun anggurnya.
dan semua mendapat bayaran yang sama. Orang yang pagi-pagi benar yang bekerja dalam kebun anggur itu protes, komplain. Lah nggak benar ini. Aku kerja pagi-pagi kok dapatnya sama dengan mereka yang baru datang jam 5 sore. Nggak adil. Nggak benar ini. Lalu apa jawab si tuan? Si tuan mengatakan, aku sudah berlaku adil. Bukankah kita sudah bersepakat di awal? Apa yang menjadi upahmu selama bekerja? Dan setuju. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi adil bukan sama banyak, tapi adil adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Si tuan yang mempunyai kebun anggur itu tahu setiap kebutuhan para pekerjanya. Yang dari pagi butuhnya sekian, bahkan yang malam pun ketika dia ketemu sore butuhnya juga sekian. Jadi cukup itu berharga. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, belajar kata cukup, maka kita akan mendapatkan bahwa kata cukup itu dari akar kata autarkias yang berarti puas, kepuasan. Orang yang merasa cukup adalah orang yang bebas dari pengaruh-pengaruh di luar dirinya. Rasa cukup itu bicara soal sikap hati. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki, puas dengan apa yang dimiliki. Punya hati yang dipenuhi rasa syukur. Sehingga kita berkata, cukup untuk semua yang kita dapatkan. Cukup bukan berarti kita berhenti bekerja dan berusaha. Rasa cukup ketika kita melihat apa yang telah kita terima dan kita dapatkan, bukan apa yang tidak ada atau yang belum kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tapi ada orang yang berkata cukup itu relatif. Lalu bagaimana kita mengukur rasa cukup itu? Kita bisa menguji diri kita sendiri. Kita melihat motif di dalam diri kita. Apakah kita ingin menunjukkan pada orang lain, menjadi orang yang sombong? Ataukah kita ingin supaya harga diri kita meningkat dan kita diterima di kelompok kita? Atau karena ada dalam diri kita yang selalu ingin lebih dan lebih, dan kita menjadi serakah? Pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa pakai untuk menguji diri kita, sehingga kita bisa belajar apa artinya hidup cukup. Memang mudah untuk menginginkan lebih banyak, tapi sulit untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Ada sebuah legenda, namanya legenda Midas. Si Midas dapat tawaran dari Bacchus bahwa apa saja yang diinginkan Midas akan jadi kenyataan. Si Midas senang sekali. Si Midas silau dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya dan secepatnya. Lalu Midas pun meminta agar apapun yang disentuh tangannya akan menjadi emas. Permintaan Midas ini dikabulkan. Midas senang sekali, dia bersorak, dan segera ia mengambil sepotong kayu, dan kayu itu menjadi emas. Ia kaget dan begitu senang. Ia segera menyentuh semua benda di sekelilingnya. Ia kagum dengan kemampuan dan membayangkan kekayaan yang akan datang dengan cepat dalam hidupnya. Setelah menyentuh sebanyak-banyaknya, ia pulang ke rumah untuk menikmati makan. Ia minta pegawainya untuk menyiapkan makanan yang paling enak. Tetapi betapa terkejutnya Midas, karena semua yang disentuhnya jadi emas. Ia tidak dapat makan. Dan dalam keadaan lapar itulah Midas menyesal
dengan permintaannya. Dan dia meminta Bacchus untuk memulihkan keadaannya. Di akhir legenda, Midas kembali seperti semula, menikmati kesederhanaan hidupnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, legenda Midas ini jadi potret tentang manusia. Ada banyak manusia yang ingin jadi kaya dalam waktu yang singkat. Karena itu banyak buku, banyak seminar, banyak investasi yang ditawarkan yang memberikan keuntungan yang besar dan kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itu semua menarik dan menjadi laris. Dan akhirnya manusia tidak lagi melihat bahwa rasa puas, rasa cukup itu berharga. Malah sebaliknya, manusia melihat bahwa rasa cukup, rasa puas itu dipandang sebagai penghambat semangat untuk memperoleh lebih banyak lagi. Dan akhirnya manusia jatuh pada nafsu yang membutakan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita merasa cukup dengan apa yang ada. Tentu kita ingat doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika kita bisa merasa cukup atas semua yang sudah Tuhan beri, tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Cukup, tidak ada yang kurang, hingga perlu kita tambah. Namun cukup juga bukan berarti melimpah, sehingga kita harus memikirkan bagaimana caranya kita menyimpan supaya tidak meluber kemana-mana. Cukup, hanya cukup. Rasa cukup akan melahirkan ungkapan syukur kita kepada Allah. Mari kita pakai waktu-waktu yang ada ini untuk mensyukuri apa yang masih kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Dan jangan kita habiskan waktu untuk memikirkan apa yang kurang. Kalau waktu kita banyak kita habiskan untuk memikirkan apa yang kurang, maka tidak ada lagi waktu tersisa untuk kita bersyukur atas kebaikan, kemurahan, dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Hidup yang berkecukupan akan memberi keadilan bagi seluruh ciptaan Allah. Situasi hari ini memperlihatkan pada kita semua bahwa ada banyak hal yang berubah dan ada banyak kebaikan yang juga dialami oleh seluruh ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa agar kami sebagai umat-Mu dapat menghidupi spiritualitas kecukupan, supaya kami mampu mengatur setiap berkat dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan tetap dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Biarlah kebijakan tersebut mampu mengatasi kesenjangan sosial, sehingga terjadi kehidupan yang selaras dan harmonis di antara sesama manusia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga, agar para orang tua mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan anak-anak juga dapat hidup takut akan Tuhan serta menghormati orang tuanya. Biarlah masa pandemi ini menjadi momen yang baik untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Kristus, kasihanilah kami.
Ambillah hati serta asaku, juga segenap rencana